Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Selasa membaca kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah yang minggu kemarin As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani telah membahas di dalam kitab Taurat bahwasannya sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah annahumul akhirun as-sabiqun. Mereka generasi paling akhir yang dilahirkan di dalam umat-umat para anbiya, akan tetapi as-sabiqun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Al-mustajibun al-mustajabu lahum, orang-orang yang mana umat tersebut diijabah doa-doa permohonan mereka. Maka Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki meneruskan, anajiluhum fi sudurihim yagra'unahu zahiran. Kitab-kitab suci mereka itu dihafal di dalam setiap lubuk hati dada-dada mereka, sehingga mereka bisa membaca daripada Al-Quran secara jelas. Ini yang sangat luar biasa, yang mana Al-Quran ini tidak bisa dirubah. Jangankan dikurangi satu huruf, dirubah satu harokat saja, maka orang-orang akan mengetahuinya. Kenapa? Karena Al-Quran ini dapat dihafal. Sampai di dalam surat Al-Qamar Allah mengulang-ulang sampai 4 kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mempermudahkan daripada Al-Quran itu untuk dihafal, untuk dijadikan peringatan. Fahal min muddakir. Sekarang tinggal siapa yang mau mengambil peringatan dari dalam Al-Quran tersebut. Sedangkan umat-umat terdahulu, mereka hanya bisa mengandalkan membaca kitab-kitab suci mereka dengan cara membaca. Apabila kitab tersebut ditutup, sudah lupa mereka, nggak tahu isinya daripada yaitu kitab-kitab suci mereka. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mudah untuk menghafalkan daripada surat-surat Al-Quran. Bahkan disebutkan yakulunal fai wa yaj'aluna sadaqah fi butunihim yujaruna 'alaiha. Mereka umat Nabi Muhammad diperbolehkan untuk yaitu menggunakan harta rampasan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengkonsumsi sedekah, bisa dimakan masuk ke dalam perut mereka, bahkan diberikan pahala daripada sedekah yang dimakan tersebut. Tapi umat-umat terdahulu, mereka apabila sudah berjihad, menang, harta rampasan dari musuh mereka dikumpulkan. Begitu juga sedekah daripada umat terdahulu, kalau sudah diambil daripada orang-orang kaya untuk dikumpulkan, maka yang ada kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan turun api dari langit membakar daripada harta rampasan dan sedekah tersebut. Tapi kalau tidak, dibiarkan sampai dimakan oleh binatang-binatang buas dan burung-burung. Tapi lihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat acara-acara para habaib, maulid-maulidnya para habaib, lihat bagaimana acara-acara haul. Mereka semua membuka pintu-pintu rumah mereka, memberikan kepada yaitu tamu-tamu mereka makanan, maka setiap butir nasinya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sangat luar biasa, idza hamma ahaduhum bihasanatin, apabila salah seorang di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkeinginan untuk berbuat satu kebaikan, falam ya'malha, ternyata kebaikan yang diniatkan tersebut nggak jadi dikerjakan. Misalnya kita mau berangkat ke majelis, tiba-tiba motor kita mogok, tiba-tiba bannya kempes, tiba-tiba teman kita, bestie kita ngajak kita jalan-jalan. Ini gimana keinginan yang tadi hadir ke majelis tersebut? Apakah tidak jadi dituliskan? Tidak. Kutibat lahu hasanah wahidah. Tetap keinginan untuk berbuat baik saja itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Wa in amilaha, tapi sebaliknya kalau dipaksain, anak mau istiqomah, anak mau hujan, mau jauh, mau panas, mau capek, tetap pengen hadir majelis. Kalau dilaksanain
dari keinginan baik tersebut dia kerjain, datang ke majelis, maka ditulis berapa? Kutibat lahu asyru hasanat. Maka akan dituliskan untuk orang tersebut kebaikan berupa 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10. Bahkan bisa berlipat-lipat ganda, bisa 20, bisa 30, ila sab'amiha dhi'fin, bisa sampai 700 kali lipat, tergantung ikhlasnya dia di dalam berbuat baik tersebut. Tapi sebaliknya, wa idza hamma ahaduhum bisayyi'atin, kalau salah seorang di antara mereka itu berkeinginan untuk berbuat maksiat, dia niat pengen berbuat dosa, falam ya'malha, ternyata perbuatan dosa tersebut nggak jadi dia lakukan, apakah tetap ditulis seperti kebaikan yang tadi? Lam tuktab, maka tidak ditulis kejelekan tersebut. Lihat luar biasanya. Wa in amilaha, tapi kalau misalnya umat Nabi Muhammad SAW terjatuh di dalam maksiat, kutibat sayyi'ah wahidah. Gimana? Ditulis 10 kali lipat, 700 kali lipat? Enggak, ditulis 1 saja daripada dosa yang diperbuatnya. Inilah tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala begitu amat sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan nabinya nabi yang paling disayang, nabinya nabi yang paling dicinta, sehingga apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, baik itu umatnya, baik itu ulamanya, baik itu cucu keturunannya para habaib, mereka semua mendapatkan kemuliaan dikarenakan mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita, Habib Hasan bin Ja'far Segaf, Habib Abdullah bin Ja'far Segaf, Habib Qasim bin Ja'far Segaf, Habib Hasan Al-Haddad, dan para asatidzah, Ustadz Nur, Ustadz Yasin, dan pada lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan rizki mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjayakan dakwah mereka, dan kita semua tidak diharamkan mendapatkan keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.